Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nusantara yang berbahagia. Alhamdulillah, jumpa kembali pada program unggulan kita bersama Tadarusin Yuninus, yaitu Tadarus Islam Nusantara, Universitas Islam Nusantara Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di tim lembaga riset dan penelitian Islam Nusantara di kampus Uninus yang pada kali ini kita di pertemuan kedua program Tadarusin akan membahas subtema tentang aktualisasi Al-Quran dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tema ini cukup penting karena kita tahu bahwa Al-Quran sebagai panduan umat Islam dimanapun, termasuk panduan Muslim di Nusantara, ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai inspirasi atau tuntunan bukan saja dalam urusan ibadah mahdoh atau hubungan murni kepada Tuhan, tetapi juga bisa menjadi solusi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karenanya, kita sudah bergabung di tengah-tengah kita dalam sambungan jarak jauh. Boleh kita sapa beliau narasumber kita, Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Karawang, Jawa Barat. Juga saat ini beliau menjabat sebagai Khatib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum, Kiai Hasan. Waalaikumsalam. Sehat, Kiai nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berkah doanya Oh, semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan jenengan dan keluarga alhamdulillah. juga sehat selalu. Alhamdulillah. Puasanya gimana, Kiai? Lancar? Lancar, alhamdulillah semuanya dinikmati dengan riang gembira. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai dan keluarga sehat selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Jenengan juga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin, amin. Kiai, ini Oke. langsung saja ya kita ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Pertama, barangkali perlu dijelaskan, perlu pencerahan ini istilahnya ke jenengan, bagaimana kiat-kiat atau cara kita bisa sukses sejahtera di kehidupan kita menurut perspektif Al-Quran, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai Mubasyar bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman bagi semua umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya mencakup hampir atau mungkin semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah bagaimana agar pribadi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang sukses. Sukses dalam tanda kutip ada dua, sukses dunia, sukses akhirat, kira-kira begitu ya. Kemudian perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah pribadi yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang menjadi persoalan di sini adalah satu hal, bahwa lafadz lanuhyiyannahu sebagai jawab dalam ayat ini adalah menggunakan 3 huruf taukid sekaligus dalam satu lafadz.
Lamnya itu lam taukid, kata dasarnya nuhyi, kemudian ditutup dengan nun taukid yang ditasydid. Hukumnya nun taukid yang ditasydid itu sama seperti dua huruf digabung menjadi satu. Sementara di dalam bahasa Arab, kalau kita boleh mungkin kembali menengok kepada pelajaran waktu kita sekolah, bahwa satu huruf itu, satu fi'il itu tidak mungkin diisi dengan lebih dari tiga huruf taukid. Ketika kita belajar ilmu balaghah, huruf taukid itu fungsinya adalah untuk meyakinkan mukhatab. Jadi kalau saya berbicara mukhatabnya kurang yakin, maka saya tambahi satu huruf taukid. Ketika sudah yakin, maka selesailah. Tapi ketika mukhatab belum yakin dengan omongan saya, maka saya bisa menambahkan satu huruf taukid lagi, sehingga biar mukhatab ini percaya, kira-kira begitu. Apabila masih belum juga, saya harus meyakinkan dengan tiga huruf taukid dan tidak ada lebih daripada tiga huruf taukid itu. Nah, kalau mukhatabnya orang lain, mutakalimnya saya, mukhatab itu tidak percaya, wajar ya, mungkin karena mulut saya yang kotor atau mungkin saya jadi orang yang sering ingkar janji. Tapi kalau kita lihat di sini mutakalimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang di dalam Al-Qur'an diperspektifkan sebagai zat yang la yukhliful mi'ad. Tapi memberikan jawaban janji kepada mukhatab dalam hal ini adalah manusia, lebih lagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tiga huruf penguat. Kalau kita tarik kesimpulan, di sini ada satu pelajaran bahwa ada yang perlu dibenahi dari sisi manusia ini. Apa itu? Mengenai zat yang la yukhliful mi'ad adalah sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Akan tetapi mengenai posisinya mukhatab ini yang harus dibenahi gitu. Oh, janji Allah pasti benar, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang perlu dibenahi adalah keyakinan akan janji Allah yang ada pada hati masing-masing seorang hamba. Nah, ini menjadi PR buat kita. Dan kalau kita lihat, hampir semua ayat yang isinya janjinya Allah, itu selalu huruf taukidnya isinya adalah tiga. Di antaranya tadi ayat tersebut ditambah lagi misalnya dalam contoh ayat yang lain, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, itu ada azida menjadi la azidannakum. Kemudian ada lagi dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini nasihat yang sangat kalau dalam bahasa kekinian mungkin makjelek gitu ya, buat apa namanya manusia-manusia akhir zaman, mobil khusus adalah kita-kita ini sebagai umat Islam, bagaimana kita menguatkan lagi yang namanya athiqatu billah. Jadi kalau dulu saya pernah mendengar pidatonya almarhum al-maghfurlah Ki Haji Hashim Muzadi ketika tahun 2005 membuka konferwil PWNU Jawa Barat di pesantren saya di Cilamaya, salah satu kutipan isi pidato beliau itu kurang lebih adalah orang zaman dulu itu dengan orang zaman sekarang menang keyakinannya kepada Allah, menang ikhlasnya, menang waroknya, sehingga orang-orang zaman dahulu mempunyai posisi yang lebih istimewa dibandingkan manusia-manusia akhir zaman. Dan itulah yang harus kita benahi, sehingga kalau kita ini mempercayai akan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka akan menjadi sesuatu yang Al-Qur'an ini adalah menjadi kunci segalanya dalam kehidupan kita. Termasuk salah satu di antaranya adalah ini orang yang pengen hidupnya sukses, istilahnya dalam ayat tersebut adalah hayatan thayyibah, maka kuncinya adalah dua. Yang pertama, man amila salihan min dzakarin wa untha. Yang kedua adalah wa huwa mu'minun. Jadi kuncinya dua itu,
insya Allah kalau amal soleh dibarengi dengan iman, hidupnya akan menjadi hayatan thayyibah. Tinggal kembalinya adalah kepada kita. Kalau kita mau melakukan itu dengan penuh keyakinan, maka akan kita dapatkan hayatan thayyibah itu. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masya." Dan saya ini adalah tergantung bagaimana prasangka hamba-hamba saya kepada saya, maka silahkan berprasangka. Orang kalau prasangkanya baik kepada Allah, maka akan kembalinya kebaikan kepada pribadinya. Sebaliknya jika prasangkanya tidak baik, juga akan ketidakbaikan yang akan kembali kepada pribadinya. Sekarang kita sudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dicoba oleh orang-orang terdahulu sebelum kita, baik dari kalangan para masyayikh Nusantara maupun dari kalangan para tokoh-tokoh yang di luar Nusantara sudah membuktikan bagaimana apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jika kita ini konsisten untuk memaksimalkan hak-hak Allah atau kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka tidak perlu meminta, apa yang kita ingin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Daud alaihissalam, "Ya Daud, ana urid wa anta turid, wa la yakunu illa ma urid, fastaslim lima urid, a'taituka ma turid, wa idza lam tastaslim lima urid, at'abtuka ma turid." Karenanya maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, hampir hal-hal yang berbicara tentang kesejahteraan di dalam kehidupan ini selalu beriringan dan berdampingan dengan hal-hal atau ayat yang berbicara tentang ibadah. Menuju kesuksesan ini, jangan jauh-jauh dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kira-kira demikian, ya. Luar biasa, baik. Jadi kuncinya adalah beribadah dan beramal soleh ya Kiai ya. Amal soleh dan iman. Amal soleh dan iman, dalam bahasa lainnya ibadah. Kira-kira begitu ya Kiai. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kiai dari teman-teman ini. Lalu bagaimana ibadah yang benar menurut Al-Quran? Karena kita saksikan hari ini mengaku paling muslim, mengaku orang yang paling soleh, tapi ternyata membuat orang lain tidak nyaman atau tidak berkenan dengan perilakunya. Ini mohon petunjuk dan penjelasannya, Kiai. Ibadah yang benar, beramal soleh yang benar menurut petunjuk Al-Quran. Jadi kalau kita melihat amal baik itu kan, beribadah itu kan berarti bicara tentang amal soleh. Man amila solihan, kan begitu. Amal soleh itu lebih ringkesnya menurut Imam Fakhrur Razi adalah amal yang didasari dengan 4 perkara. Al-ilmu, wan niyatus salihatu, wal ikhlasu, was-sabru. Jadi amal itu harus didasari dengan 4 perkara. Harus ada ilmunya, harus benar niatnya, harus dibarengi dengan keikhlasan, dan dibarengi dengan kesabaran. Jadi ilmu, amal tanpa 4 perkara ini mungkin bentuknya seperti amal soleh. Mungkin bentuknya seperti amal soleh, seperti sholat. Akan tetapi tidak ada nilainya kalau tidak ada ilmunya, dan walaupun bentuknya akhirat, tapi kalau niatnya tidak jelas ya juga tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka di dunia ini ada musibah yang jarang orang menganggap sebagai musibah. Apa itu 2 musibah? Musibah yang pertama adalah fasadun kabirun alimun mutahattik. Musibah dan bencana yang besar kalau ada orang alim yang sembrono. Orang alim yang bermain-main, tidak menggunakan kealimannya untuk menjadi bagian daripada yang melekat agar orang alim tersebut bisa dijadikan sebagai uswah. Ini musibah besar.
Akan tetapi perlu dicatat bahwa orang alim itu ibarat orang kesasar, a'raf ila turuqit taubah. Dia akan jalan pulangnya itu insya Allah masih masih apa namanya ingatlah kira-kira begitu. Tapi yang lebih bahaya adalah wa akbaru minhu. Ada musibah yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Jahilun mutanasik. Orang bodoh rajin ibadah. Apa namanya? Ibadahnya orang bodoh lebih berbahaya daripada bandelnya orang alim. Kira-kira begitu. Jadi makanya tidak ada kata yang bisa menjadikan seseorang itu beramal soleh tanpa dasar ilmu. Makanya ilmu ini menjadi kunci utama. Sayyidina Ali karamallahu wajah beliau mengatakan khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu wa ma ubidallahu bi syai'in a'zama minal ilmi wa ma usiyallahu bi syai'in a'zama minal jahli. Pemberian Allah yang paling istimewa adalah akal dan musibah yang paling besar adalah kebodohan. Ibadah yang paling utama adalah menambah ilmu. Maksiat yang paling jelek adalah membiarkan diri di dalam kebodohan. Kenapa? Karena dampak daripada kebodohan ini tidak hanya dhullu kepada pribadi orang yang bodoh, tapi wa'adhullu kepada orang lain. Ini yang jadi persoalan. Sehingga dia lebih berbahaya. Apalagi akhir zaman ini, orang lebih banyak mengedepankan casing. Tampilannya, kelihatannya seolah-olah ahli ibadah dan layak ditokohkan, akan tetapi nilai dan eksistensi yang ada pribadinya adalah sesuatu yang belum semestinya, sehingga ketika terjadi fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Inilah yang menjadi persoalan. Maka ilmu menjadi syarat mutlak bagaimana agar ibadah seseorang ini menjadi benar. Bukankah Imam Ahmad bin Ruslan juga menyampaikan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yang kedua didasari dengan niat yang salihah. Karena apapun yang namanya niat ini menjadi penentu, kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya fa innaha min a'malil akhirah bi husnin niyyah wa kamin amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah fa innaha min a'malid dunya bi su'in niyyah. Keikhlasan juga penting karena ibadah itu perintahnya Allah adalah mukhlisin, ya, lahuddin. Keikhlasan ini penting untuk menjadikan seseorang menjadi orang yang beribadah dengan cara yang benar, dan ikhlas ini adalah rahasia yang luar biasa yang menjadikan manusia menjadi orang-orang yang selamat, karena Allah Subhanahu wa taala ketika iblis atau setan itu diturunkan dari surga, mereka bersumpah ingin menyesatkan hamba-hambanya Allah. Yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang ikhlas. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi disebutkan al-ikhlas sirrun min asrari auda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsidah. Yang ketiga, yang keempat adalah sabar, karena sabar ini penting. Sabar itu ada sabru fi ta'atillah, ada as-sabru an maksiatillah, dan ada as-sabru inda sadmatil ula. Sehingga kalau empat ini sudah bergabung di dalam amal pribadi seseorang, maka dia akan menjadikan amal yang dilakukan bentuknya apapun akan menjadi ibadah gitu ya. Apalagi ibadahnya gitu. Maka disinilah penting untuk menuju hayatan thayyibah diawali dengan amila salihan, dan amila salihan itu didasari dengan 4 hal tersebut. Kurang lebih demikian. Semakin menarik, luar biasa ini Kiai penjelasannya. Sebelum kita lanjut obrolan kita dengan Kiai Hasan, mari kita saksikan sejenak iklan ataupun intro dari tim redaksi kami.
Pernah kepikiran nggak gimana serunya bikin aplikasi, website, atau bahkan game yang bisa dipakai jutaan orang? Di Teknik Informatika Uninus, kamu akan belajar cara membuat program komputer, menguasai bahasa coding, dan mengembangkan teknologi yang bikin hidup jadi lebih mudah. Di sini, kamu nggak cuma duduk di kelas, tapi juga praktek langsung di laboratorium yang lengkap dan modern. Mulai dari dasar-dasar pemrograman, desain aplikasi, keamanan cyber, hingga teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan big data. Semua diajarkan dengan cara yang asik dan mudah dipahami. Cocok buat kamu yang baru terjun ke dunia IT. Setelah lulus, banyak jalan terbuka untuk kamu. Kamu bisa jadi programmer, web developer, game developer, atau bahkan ahli di perusahaan-perusahaan besar. Di era digital ini, keahlian di bidang IT itu sangat dicari dan bergaji tinggi. Jadi, siap mewujudkan impianmu di dunia digital? Gabung di Teknik Informatika Uninus dan mulai langkahmu untuk jadi inovator masa depan. Daftar sekarang dan raih kesempatan emas untuk menciptakan perubahan. Baik, Yai Hasan, tadi dikatakan untuk bisa beramal soleh, kita memerlukan ilmu, memerlukan niat yang tulus, dan tentunya harus bersabar. Pertanyaannya kemudian, bagaimana teladan ataupun mungkin kisah-kisah inspirasi yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, khususnya ulama Nusantara, yang terbukti beliau-beliau hidup sejahtera. Jadi sekalipun mungkin tidak punya pekerjaan yang tetap, banyak yang harus dinafkahi, tetapi justru semakin sejahtera. Bahkan semua dikorbankan untuk umat, untuk santri, untuk murid-muridnya, tanpa mengurangi ataupun tanpa membuat keluarganya ini sengsara begitu, Kiai. Kira-kira bisa dijelaskan, Kiai, pesan atau kisah-kisah inspiratif dari kiai-kiai kita tentang hal ini? Jadi itulah karena orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, para aslafuna itu mempunyai keyakinan yang lebih. Kalau istilah dalam hadis itu disebutkan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Artinya apa? Semakin memperhatikan hak-haknya Allah, akan semakin banyak perhatian Allah kepada orang tersebut. Dan itulah yang diyakini oleh para aslaf kita, sehingga totalitas menyarankan kepada pribadinya, keluarganya adalah sudah, kita tidak usah berpikir aneh-aneh, sehingga kita ini hanya memikirkan bagaimana agar perjalanan hidup kita ini bisa memberikan manfaat, dan manfaat yang paling besar diberikan adalah ilmu. Bagaimana kita menyaksikan Mbah Mahrus Lirboyo ya, Mbah Mahrus Lirboyo itu nasihatnya sangat dikenal, bahwa bahwa beliau ini lebih senang kepada santrinya kalau sudah keluar dari pesantren Lirboyo masih mau ngadep dampar di rumahnya masing-masing. Artinya apa? Bukan kamu akan menjadi apa dan siapa, pekerjaannya apa, tapi ngopeni syariat yang pernah dipelajari di pesantren. Artinya itu kan bagian daripada memperhatikan dan menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Semua sudah, kalau yang di dunia politik sudah banyak yang tertarik, di dunia bisnis banyak yang tertarik, tapi di dunia ngaji ini jarang yang tertarik karena keyakinannya mungkin untuk ngaji bisa menjadi orang sejahtera ini rumusnya masih meragukan gitu kira-kira, sehingga masih banyak yang belum yakin. Padahal para masyayikh-masyayikh kita dengan teori seperti itu justru semakin bingung dengan banyaknya rezeki yang datang gitu ya. Saya juga setiap sowan ke guru saya tidak pernah ditanya kamu menjadi apa sekarang,
tapi selalu ditanya bagaimana masih mengajar apa tidak. Jadi itulah sampai muncul yang namanya pepatah, entah yang memunculkan siapa, tapi kalau dalam istilah bahasa Jawa ilmu kiroto ya, kira-kira tapi nyata. Dalam bahasa Arab mangkana lahu majalisun wa madaris ya'ti rizquhu wa huwa jalis. Barang siapa yang ngopeni majelis, ngopeni madrasah, ngopeni ngaji, maka rezekinya akan datang dalam keadaan dia duduk. Dan kita menyaksikan itu para masyayikh kita, kalau disebut satu persatu terlalu banyak, ya hampir semua masyayikh kita seperti itu adanya. Sudah mulang ya sudah, nggak ikut aktivitas apa-apa. Orang yang butuh datang kepada beliau. Dan saya mencontohkan selalu bercanda dengan memberikan contoh kepada kakek saya sendiri itu Ki Haji Askandar. Anaknya 28, istrinya 4, itu kan 32. 32 itu kalau biaya hidup zaman dulu berapa setiap hari? Katakanlah kalau sekarang ini sandang pangan papannya sehari butuh 50.000 saja sudah 1,5 juta satu hari. Kalau misalnya dalam 1 bulan berarti kan hitungannya 45 juta itu. Harus kerja apa kira-kira kalau misalnya ngopeni keluarga segitu menyiapkan sandang pangan papannya. Sementara tidak punya pekerjaan yang secara zahir bisa menghasilkan uang. Punya perusahaan juga tidak, ya pekerjaannya yang hanya mengajar ngaji dan imami masjid. Masjid yang beliau bangun sendiri, ngaji anak-anaknya sendiri. Bahkan dulu saya dengar beliau ini kalau ngaji dilihat anak-anaknya dulu, kalau anak-anaknya tidak ada, maka ngajinya libur, santrinya dikerahkan untuk mencari anaknya beliau yang tidak ngaji pada hari tersebut. Sehingga ya niatnya memang ngajar anak ya, ku anfusakum wa ahlikum, laki-laki menunaikan haknya Allah dan kewajiban manusia kepada Allah. Tapi ternyata ya semuanya mondok ya cukup biayanya, hidup ya alhamdulillah, beliau wafat ternyata 28 anak dapat warisan semua. Ya kalau bicara zahirnya nggak ketemu ya. Akan tetapi itulah yang terjadi dan itulah yang dialami oleh para masyayikh kita, dan itu mudah-mudahan kalau bisa kita sebagai generasi yang berikutnya bisa meniru hal-hal yang tersebut, ya mudah-mudahan ini bagian daripada keberkahan yang akan diraih oleh generasi setelah beliau yang sudah mendahului kita. Ini sekali lagi adalah afiqatu billah, yang kuat. Kalau dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya bena Adam khalaqtus samawati wal ard walam a'ya bi khalqihinna ayu'ini raghifa aishin asukuhu lak. Wahai Bani Adam, yang bikin langit itu saya, yang bikin bumi itu saya, dan saya tidak pernah capek menciptakan keduanya, apalagi cuma sekedar mengantar sepotong roti ke rumah kalian. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kembali lagi adalah kepada keyakinan masing-masing seorang hamba. Orang yang semakin yakin akan semakin kuat keyakinan tersebut dan akan mendapatkan sesuai keyakinannya. Ketika dulu kita ngaji kan ada nazam yang ma'ruf, idil fatah hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi. Nah itulah kira-kira. Ya, baik Kiai, menarik sekali ini Kiai. Ya, kadang-kadang memang banyak kita saksikan teman-teman dari pesantren atau dari kampus itu sudah sekolahnya sudah setinggi langit. Nah, beberapa bahkan sudah doktor tapi masih kurang sejahtera. Barangkali karena belum sesuai standar amal soleh yang disampaikan Kiai tadi ya. Saya tidak punya standar, itu standarnya para aslafuna ya, kurang lebih seperti itu kan. Saya hanya menyampaikan saja, kita ini nggak punya standar, kita ini siapa. Kita hanya sekedar mudah-mudahan bisa meniru begitu aja. Nah, kalau misalnya standar-standar yang sudah ada ya itu sudah disampaikan oleh para mbah-mbah kita kan, wa kullu khairin fittiba iman salaf lah, kira-kira begitu kan. Kebaikan yang akan kita dapatkan adalah dengan mengikuti para salaf kita. Baik Kiai, terima kasih atas jawabannya. Semakin menarik, tidak terasa hampir di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Sebelum
kita closing statement, mintakan ke beliau, Kiai Hasan. Kita saksikan lagi intro berikut ini. Masih bingung pilih kampus untuk masa depanmu? Inilah 5 alasan kenapa Uninus adalah pilihan terbaik untukmu. Uninus menorehkan prestasi sebagai peringkat ke-6 kampus NU terbaik di Indonesia dan masuk ke dalam 10 besar kampus terbaik di Kota Bandung. Sistem pembelajaran di Uninus sudah berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mau kuliah onsite di kampus atau belajar online di rumah, semua bisa dengan sistem hybrid learning yang didukung oleh LMS Litera, fleksibel, nyaman, dan tetap berkualitas. Terletak di Kota Bandung, Uninus memiliki kampus yang asri, mudah diakses dengan transportasi umum. Jadi, nggak perlu khawatir lagi kalau buat ke kampus. Jangan khawatir soal biaya. Uninus menawarkan skema pembiayaan yang fleksibel, serta berbagai pilihan program beasiswa untuk membantu meringankan biaya kuliahmu. Kuliah berkualitas gak harus mahal. Lulusan Uninus sudah terbukti berkiprah di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, alumni Uninus siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kamu menjadi bagian dari Uninus dan raih masa depan yang lebih cerah. Uninus, kampus pilihan untuk generasi unggul. Kiai Hasan, yang terakhir Kiai, bagaimana nasihat panjenengan untuk generasi muda ini, muslim muslimah, khususnya teman-teman Uninus dan teman-teman santri, teman-teman muda, kaula muda dimanapun berada, agar bisa sejahtera menurut Al-Quran sesuai tema yang kita bahas kali ini, Kiai. Teringat kepada pesannya Imam Zamakhsyari, la khaira fis saraf wala sarafa fil khair. Tidak ada kata baik di dalam berlebihan, tapi di dalam kebaikan tidak ada istilah berlebihan. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik dan amal saleh, karena semua itu kembalinya akan kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terima kasih. Tidak terasa, Kiai, sudah setengah jam ini ngobrol, daging semua isinya ini. Ya, baik pemirsa, sobat Nusantara yang berbahagia dimanapun, alhamdulillah telah kita saksikan bersama pengajian dan narasi ceramah ilmiah tadi yang bersama narasumber kita Kiai Hasan Nuri Hidayatullah tentang bagaimana kita mengaktualisasikan Al-Quran agar hidup sejahtera. Kuncinya pada amal soleh. Amal soleh bisa didapat dengan ilmu. Tanpa ilmu, amal tidak akan diterima, dan juga disertai niat yang baik serta dilakukan dengan penuh kesabaran. Dan tadi Kiai juga menambahkan bahwa kunci semua itu juga perlu dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Bagaimana mungkin orang bisa mendapat apa yang ia inginkan, apa yang diimpikan, kalau tidak ada husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau asyqatu billah, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara Tadarusin
Uninus pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa meneladani, bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu, para kiai-kiai kita, yang beliau bisa dan berhasil menjadi hamba yang beramal soleh, sehingga hasanah di dunia didapat, hasanah fil akhirah juga didapat. Dari kami, mewakili tim sebagai host, Muhammad Basarumbi, menyampaikan banyak terima kasih kepada Kiai Hasan. Sami-sami. Sehat selalu Kiai, semoga bertambah baik segalanya dan selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin, jenengan dan keluarga juga selalu sehat walafiat semua. Amin. Tim Tadarusin Amin. berkah selalu.